Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau membuka rahasia firman-Mu bagi kami malam ini. Bapa, Engkau taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, hamba Tuhan Yesus, agar kami takjub terhadap kebenaran yang Kau singkapkan bagi kami. Engkau dimuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, akhir-akhir ini pikiran saya tercengkerami oleh kebenaran di dalam surat Paulus. Saya tidak bermaksud mempersiapkan khotbah untuk malam ini, saudara. Saya benar-benar bergantung kepada Tuhan apa yang harus kita dengar malam ini. Tetapi hal itu ternyata memang dipersiapkan Tuhan untuk saya sampaikan. Pertama tertulis dalam 2 Korintus pasal 5, saudara. 2 Korintus pasal 5. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang, artinya Yesus, sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kalimat ini, saudara. Maka mereka semua sudah mati. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dua surat ini, surat pastoral atau surat penggembalaan, ditulis oleh Rasul yang sama, Rasul Paulus, yang kita tidak ragukan hikmat, marifat yang Paulus miliki, serta ilham roh yang menguasai hidupnya, sehingga Allah mempercayakan kebenaran-kebenarannya melalui Rasul ini, saudara. Maka mereka semua sudah mati. Dan dalam Kolose pasal 3 ayat 3 tadi dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya tidak bermaksud mencari-cari masalah atau menyampaikan khotbah-khotbah yang kontroversial untuk menonjolkan diri atau untuk maksud tertentu, saudara. Tapi memang Alkitab mengatakan demikian, dan saya sudah beberapa kali juga mengemukakan. Tetapi beberapa waktu ini menusuk hati dan pikiran saya.
maka mereka semua sudah mati. Hal ini pasti terkait dengan Galatia pasal 2, saudara. Ayat yang ke-19 dan 20. Yang ringkasnya adalah, aku telah disalibkan dengan Kristus, artinya mati. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalimat yang biasa kita dengar itu terambil dari terjemahan Alkitab yang lama, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebenarnya menjadi orang Kristen itu, saudara, kita sungguh-sungguh harus rela kehilangan hidup. Rela kehilangan hidup. Prinsip-prinsip hidup dengan berbagai filosofinya yang kita warisi dari orang tua, nenek moyang, ya. Orang tua mewarisi dari orang tuanya, kita juga kakek nenek mewarisi dari papa, kakek nenek, begitu, saudara. Kita harus meninggalkan cara berpikir, prinsip-prinsip, filosofi yang kita warisi dari nenek moyang dan dari lingkungan kita. Lalu mata kita harus tertuju kepada Injil untuk menyerap apa yang Injil ajarkan kepada kita. Supaya manusia lama kita ini benar-benar ditanggalkan dan kita mengenakan manusia baru. Benar-benar kita mengalami kematian, saudaraku. Efesus pasal 42, pasal 4 ayat 22 maksudnya. Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya gunakan kalimat yang abstrak, tapi nanti akan saya jelaskan, ya saudara. Kita seharusnya rela kehilangan hidup, rela tidak memiliki hidup atau kehidupan, agar model kehidupan atau model hidup yang Allah kehendaki itu sepenuhnya kita kenakan. Dan model hidup atau model kehidupan yang harus kita kenakan, itulah model kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Maksudnya bagaimana hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kita harus tahu dulu, saudaraku, soal praktek nanti tahap demi tahap, ya,
Roh Kudus akan menuntun kita. Tapi kita harus tahu dulu bahwa kita harus mati. Manusia lama kita harus kita tanggalkan. Kita harus benar-benar mengenakan manusia baru dengan prinsip-prinsip kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita oleh pimpinan Roh Kudus tentunya, supaya kita menjadi manusia yang baru, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya kira hal ini hal yang tidak asing sebenarnya. Dari muda saya juga sudah tahu bahwa kita harus meninggalkan manusia lama, ya. Kalau di kebaktian kebangunan rohani sering diakhiri dengan nyanyian, aku berubah, sungguh ku berubah, yang ku kasihi dulu lenyap, yang baru sekarang aku kenakan atau aku miliki. Tetapi itu menjadi fantasi saja. Kenyataannya kita tidak mengejar atau memburu bagaimana manusia baru yang harus kita kenakan menurut kehendak Allah itu. Apalagi kalau pengkhotbah atau pembicara tidak mengalami proses kematian itu. Ia tidak akan bisa mengimpartasi, tidak akan bisa menularkan, saudaraku. Dan kenyataan yang saya buktikan, sekolah teologi tidak mematikan manusia lama, atau kurang serius memperhatikan kematian manusia lama ini, saudara. Karena sudah menjadi pendidikan, ya, yang bersifat akademis, yang standar akademisinya tentu disesuaikan dengan standar akademis ilmu sekuler. Padahal sekolah teologi itu ada faktor X. Saya gunakan faktor X karena tidak akan dikenali oleh disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Faktor X ini adalah penggarapan Allah atas masing-masing individu agar mengalami perubahan kodrat itu, saudara, ya, supaya kodrat manusia lamanya itu mati lalu mengenakan kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Saya kadang-kadang juga bingung dan heran, kenapa ya dulu sejak saya kuliah tidak jelas, tidak tegas atau kurang tajam. Memang harus bertobat, manusia lama harus ditanggalkan, gitu, saudara, ya, harus hidup baru. Tetapi dari analisa teropongan saya, melihat diri saya sendiri dulu, melihat orang lain, tidak benar-benar terperagakan, tidak benar-benar terselenggara, saudara. Ya tentu saya sudah melihat ratusan sampai ribuan lulusan STT. Tentu diri saya sendiri yang saya menjadikan pengamatan paling jujur. Lalu orang-orang di sekitar saya juga lulusan STT. Yang sekarang setelah menjelang usia senja ini, ketika Tuhan proses saya dengan berbagai proses yang begitu berat, saya mengerti bahwa belum pada mati nih orang, termasuk saya belum pada mati. Tentu hari ini saya sudah dalam proses yang terus menuju kematian itu, saudara.
Kalau tidak, saya tidak bisa bicara demikian, saudara. Pokoknya kalau seseorang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, masih merasa layak mendapat pujian atau sanjungan, masih merasa pantas untuk dihormati, dilayani, belum mati dia. Belum mati. Belum mati. Kenapa saya berkata saya tercengkerami dengan ayat itu? Karena Tuhan mengajar saya begini. Ini para pendeta mesti dengar. Yang pertama, saudara, kalau Allah itu hidup, kita harus ada di hadiratnya. Nah, ini sudah sering saya katakan. Tetapi hari ini saya mengatakan dengan nada yang berbeda. Karena saya sudah masuk ke satu kawasan yang baru yang saya tidak bisa kemukakan dengan lengkap. Kalau Allah itu hidup, harus ada percakapan yang tiada henti, harus dalam satu kesadaran terus menerus bahwa kita ada di hadirat Allah. Nanti cirinya satu, kita tidak takut menghadapi apapun. Yang kedua, kita pasti hidup di dalam kesucian Allah. Tiga, pasti kita punya pikiran perasaan Allah. Sikap kita terhadap orang lain pasti di sini. Ya. Kalau Allah itu hidup, kita bisa menarik ya kehadirannya di dalam hidup kita. Apalagi sebagai seorang pendeta yang berdiri atau di depan jemaat ini, dia harus mewakili Tuhan. Kalau tiap hari tidak berjalan dengan Tuhan, tidak mungkin dia mewakili Tuhan. Yang kedua, ini terkait dengan khotbah ini. Kalau kita mau menyampaikan firman Allah, itu setiap hari kita harus menyampaikan firman Allah. Dalam setiap percakapan itu tidak ada kata yang tidak patut kita ucapkan. Perasaan kita terhadap orang lain, pikiran kita terhadap sesama kita tidak boleh meleset. Harus pikiran perasaan Kristus. Kita harus sejak pagi ketika bangun, lalu menghadapi setiap individu, kita harus mulai berjaga-jaga, mulai berhati-hati. Ini perasaanku, pikiranku, atau perasaan Yesus? Makanya kita berdoa, Tuhan tolong aku untuk bisa mengenakan hidupmu. Tidak mungkin kita punya kebencian terhadap orang lain atau langkah-langkah licik, nggak mungkin. Saya sudah melihat kalau hamba Tuhan sudah umur, sampai dia tidak tahu kalau dirinya itu licik. Sombong, masih ingin terhormat. Termasuk saya begini, kalau sampai tidak terbuka benar-benar, mati saya, saudara. Tapi sekarang saya belajar. Dan untung yang masih muda-muda, lebih muda dari saya sekarang, lebih muda jauh, bisa lebih muda 15-20 tahun, bisa lebih muda 25 tahun, ya. Sudah mengerti bahwa kamu kalau mau diurapi Tuhan waktu khotbah di mimbar seperti ini, itu setiap hari perkataanmu harus perkataan Tuhan. Bagaimana setiap hari kamu berkata-kata sembarangan lalu di mimbar kamu menyampaikan firman, omong kosong itu. Omong kosong. Coba kalau kamu ngomong sembarangan, bercanda sembarangan, ngomong sembarangan, lalu khotbah di mimbar, tidak mungkin suara Allah. Makanya ya kepada hamba Tuhan ya, bersyukur ya, saya beritahu ya. Saya tidak tahu saya bisa menjelaskan nggak nih. Ilmu tentang Tuhan tertulis di Alkitab. Artinya Alkitab mencatat tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan, kisah-kisah mengenai jejak Tuhan.
Lalu teolog merangkai, menyimpulkan menjadi sistematika ilmu tentang Tuhan. Paham? Paham? Tetapi apakah dia ketemu Tuhan? Itu masalahnya. Nah, banyak orang, hampir semua, kalau sudah bisa membuat rumusan tentang Tuhan, dia merasa sudah cukup. Padahal mestinya ketemu Tuhan dan berjalan dengan dia setiap hari. Mahasiswa STT, kalian dengar, katakan amin. Lebih keras. Jadi jangan hanya karena punya ilmu tentang Tuhan kamu merasa cukup. Kalau Bapak ajar kamu setiap hari minimal 30 menit berdoa minimal, itu untuk masa depanmu nak, bukan masa depanku. Saya sudah senja, apa yang saya sampaikan ini berguna sekali. Tapi sebenarnya seluruh jemaat harus mengerti, kalau saudara punya Tuhan yang hidup, saudara harus temui. Kalau hanya pengetahuan tentang Tuhan, Anda tidak mungkin bisa mengenakan pribadinya. Tidak mungkin. Secakap apa, secakap bagaimanapun saudara mengerti isi Alkitab dari ilmu, tapi tidak ketemu langsung Tuhan, tidak mungkin Anda terpapar, terimpartasi, tertular sifat pikiran perasaan Allah. Katakan amin. Belum lagi cara berpikir dunia sudah terlanjur merusak pikiran banyak orang sejak kanak-kanak, remaja, pemuda. Sekarang 4 tahun S1, setelah lulus kirim ke daerah. Saya khawatir sekali, belum siap sama sekali. Walaupun indeks prestasinya 4, saya khawatir dia tidak berguna, menyusahkan. Tapi kalau tiap hari ketemu Tuhan, sifat Tuhan mengalir di dalam dirinya dimanapun dibutuhkan. Tolong ya saudara-saudara yang akan menjadi pengganti saya, perhatikan ini. Saya tidak berlebihan, saya beritahu, saya saksikan. Saya tahu ini waktu saya berdoa. Semalam saya berdoa. Menjelang jam 3, jam 2 lewat 38 atau jam 2 lewat 37. Saya berlutut di ruang hotel. Karena saya berkhotbah di Solo. Nanti malam jam 2 pagi saya ke Kupang. Besok malam sudah ada di Jakarta. Hari Kamisnya maksud saya. Saya girang. Mau capek begini. Girang, kenapa? Aku berjalan dengan Tuhan. Saya melatih berjalan dengan Tuhan. Saya girang. Jam 2 lewat 36, 37, 38 sekitar itu saya berdoa, Tuhan yang mengajari saya. Jangan hanya merumuskan tentang aku dari apa yang tertulis, tersurat, tapi temui aku. Dan itu lebih sulit sebenarnya. Sebab kalau kita berdoa ya, kita seperti kadang-kadang bicara ke ruangan kosong gitu. Lalu Tuhan seperti tidak ada, tidak hadir. Kita harus tekun menantikan Tuhan. Temui Tuhan, dengar suaranya. Orang cakap berbicara tentang Tuhan, tapi tidak ketemu Tuhan.
bisa berdoa, lancar berdoa. Dia berdoa kepada Allah yang dia pahami, difantasikan dalam pikiran. Saudara juga harus begitu, temui Tuhan. Kalau Anda tidak menemui Tuhan, Anda tidak terimpartasi, terpapar, tertular sifat karakter Allah, saudara tidak mungkin bisa mematikan manusia lama. Tidak mungkin. Kalau hanya apa yang tersurat di kitab suci Anda baca, Anda mengerti di pikiran, Anda nggak ketemu Tuhan yang dibicarakan dalam kitab suci, nggak mungkin Anda berubah. Katakan amin. Jangan sampai kita sudah keburu tua, kita tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya berdoa kadang-kadang begini, let me drunk in the Holy Spirit, God. Buat aku mabuk di dalam Roh Kudus. Lalu Tuhan bicara begini, gimana kamu mau mabuk kalau tiap hari kamu gak mabuk? Serius. Let me drunk in the Holy Spirit, Lord. Lalu Tuhan bicara begini, gimana kamu mau mabuk kalau kamu gak mabuk tiap hari? Tiap harus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Kita nggak usah bilang let me drunk in the Holy Spirit, kita udah drunk sendiri. Kita nggak mungkin ngomong yang boten-boten, nggak mungkin kita berbuat dosa, nggak mungkin kita punya kesenangan-kesenangan dunia. Ingat ini ya, penerus-penerus saya nih ya, saudara yang pimpin doa pagi, ingat itu, let you drunk in the Holy Spirit, mabuk di dalam Roh Kudus. Ya, supaya engkau pecah hati menyembah, hancur hati menyembah. Saya bukan mau mengatakan saya lebih hebat atau paling hebat. Coba lihat, kalau saya doa hampir nggak pernah tidak menangis. Sekarang saya nikmati. Saya pikir saya sehat, saya fisik saya nggak baik sebenarnya. Tapi saya diajar Tuhan lewat peristiwa ini. Apa? Nanti saya kasih tahu. Tidak mungkin kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan. Luar biasa. Pokoknya luar biasa. Nanti saya beritahu. Tapi sekarang yang saya beritahu apa yang saya dengar terakhir-terakhir ini. Jangan hanya merumuskan tentang Tuhan, jangan merumuskan tentang aku hanya dari apa yang tertulis di Alkitab, tapi temui aku. Saudara semua juga bisa menemui Tuhan, terutama siswa STT nih. Kamu setiap hari saya suruh berdoa 30 menit, kalau tidak kamu gak ketemu Tuhan. Kamu omong kosong aja, kamu di mimbar, kamu khotbah dari apa yang ditulis di dalam buku-buku, atau kamu dengar seminar ceramah orang, kamu sampaikan lagi. Nggak ada sentuhan roh, dan itu tidak mengubah. 30 menit kamu mesti berdoa, paling tidak itu. Dalam fisik saya yang lemah, saya berlutut Pak, jam 2, nanti jam 1 saya panggil nama Bapa di surga. Bukan mau sombong, supaya ikuti teladanku. Nanti kalau sudah mati, kamu nggak bisa ketemu Tuhan lagi. Kalau di bumi ini kamu tidak merindukan Tuhan. Jangan nonton apa yang nggak perlu ditonton. Tenggelamlah di hadirat Tuhan. Lah cuma duduk kok nggak bisa.
Kita doa 1,5 jam, udah bisa ya, serasa cepat itu ya. Nanti kita doa 2,5 jam. Kamu tidak bisa mati tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hanya menyerap firman, ilmu tentang Tuhan di pikiran, Anda tidak akan pernah bisa mati. Karena pengetahuan bisa diterima lewat pikiran. Pikiran bisa diisi, diserap, dipadatkan. Tapi perasaan nggak bisa dipadatkan lewat proses. Perjumpaan dengan Allah itu mengisi perasaanmu. Dan Allah mau perasaanmu terhubung dengan perasaan Tuhan. Tapi kalau ilmu tentang Tuhan tidak berperasaan, tidak akan bisa mengubah perasaanmu. Katakan amin. Harus berjumpa dengan Tuhan. Tidak mungkin perkataan ini keluar dari orang yang hanya membaca buku, betul? Dengan nada seperti ini, dengan kecemasannya, dengan setengah marah, setengah kesel, setengah jengkel gitu, paham ya? Ada perasaan gusar gitu. Kenapa kamu nggak nyari Tuhan? Bisa nonton TV 1-2 jam, 30 menit dulu diam tidak. Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Bagaimana bisa berubah? Nggak mungkin. Amin. Saudara tadi dengar, nanti saya baru pulang dari Solo, nanti jam 2 pagi saya udah berangkat. Kasihan Pak. Enggak, aku happy. Aku bisa bergaul dengan Tuhan. Di pesawat aku doa, aku pakai masker. Kalau komat kamit nggak dilihat orang. Aku happy. Nanti baca Alkitab. Kembali di sini. Dalam fisik yang tidak fit pun tidak masalah. Buat saya begini, yang penting aku bersama Tuhan. Kalau aku bahagia dengan Tuhan hanya pada waktu saya fit, aku tidak teruji. Tadi dalam keadaan susah, miskin, dalam keadaan fisik tidak fit pun, aku bersama dengan Dia. Dia kebahagiaanku. Jangan menjadikan Tuhan sekedar bayangan, fantasi, hanya dengar dari Pak Eras cukup. You temui sendiri, jumpa sendiri. Amin. Jumpa sendiri, Pak. Kamu sudah mati, harus mati. Lalu kita selama ini bicara mati-mati, nggak mati-mati. Loh, saya kan ada di dunia gereja, dunia teologi, dunia akademis, dunia para pendeta, dunia para pimpinan STT. Jadi tidak diragukan teropongan analisa saya sudah melihat. Dan diri saya sebagai salah satu objek analisa yang pasti paling jujur. Kenapa tidak bisa mati? You nggak ketemu Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan, kesucian Tuhan itu menghanguskan dagingmu. Saya sering mengatakan, dan mungkin orang nggak ngeh, Tuhan itu mengerikan. Ini bukan mengerikan dalam arti negatif. Allah itu dahsyat. Kesuciannya itu mengerikan. Kalau tiap hari bertemu Tuhan yang mengerikan itu, Anda tidak bisa tidak mematikan dagingmu. Ada ketakutan yang tulus, ketakutan yang kudus terhadap Allah. Ayo semua kita berubah. Dosen-dosen STT mesti dengar apa yang saya sampaikan ini. Kalau tidak, kasih tahu mereka. Jangan merasa sudah hebat karena doktor teologi. Kamu doktor kertas tapi belum doktor di hadirat Allah.
Kamu doktor buku, tapi belum doktor di hadirat Allah, di hadapan Tuhan setiap saat. Herannya sekolah tinggi teologi rata-rata tidak memberikan ruangan untuk mengajar di sini. Pelatihan khotbah, pelatihan pastoral konseling, latihan konseling. Ada nggak latihan doa ketemu Tuhan? Nggak ada. Cuma di tempat ini saja. Paksa semua mahasiswa doa, paksa mereka ikut. Itu pun nggak gampang, karena sudah rusak sejak kecil sampai masa mudanya. Jadi ingat ya, yang dekat-dekat saya, yang di sekitar saya, Anda pulang, siapkan waktu ketemu Tuhan. Minta diajar bangun jam 2 pagi, setengah jam, 1 jam 45 menit, 1 jam biasanya. Saya bisa 45 menit juga, 30 menit jarang, tapi kadang-kadang 30 menit. Amin, tidur. Tuhan, aku mau tidur lagi ya. Saya bilang gitu, Tuhan, aku mau istirahat lagi. Buat aku besok bangun jam 4.40, jam 4.30. Begitu, langsung besoknya bangun. Bel belum bunyi saya udah bangun. Sering saya bangun 5 menit sebelum bel bunyi. Ajaib juga itu. Siapa yang ngajarin itu? Tubuh saya otomatis. Anda punya kesempatan banyak untuk berubah. Masih muda. Ini jawaban mengapa orang nggak bisa mati-mati ya. Khutbahnya bagus mungkin secara ilmu teologi, bicara soal mengiring Yesus, pinterlah, tapi kamu sudah mati. Belum lagi yang firman yang mengatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Bagaimana itu bisa dikenakan? Tidak bisa. Kalau hanya ilmu tidak bisa. Tanpa perasaan disentuh Tuhan tidak bisa. Perasaan harus disengat Tuhan terus. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Anda tidak bisa berbuat dosa. Percaya nggak? Disengat oleh kekudusan Allah. Dan yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan membuat dunia jadi pudar keindahannya. Selera jiwamu terhadap dunia jadi pudar. Saudara akan mengalami cinta kepada Tuhan itu apa? Coba G, lagu ini kan saudara tahu, saya juga tahu. Kalau saya nyanyikan sendiri waktu bertemu Tuhan, waduh. Ini masalah yang saya hadapi. Kenapa aku tidak bisa mencapai puncak kesucian seperti yang kuucapkan dalam khotbah, seperti yang kumimpikan, kuidamkan, kubuat syairnya dalam lagu. Kenapa? Jawabnya saya tahu. Perjumpaan dengan Tuhan. Kita bukan kurang kerjaan, saudaraku. Kalau pagi kita bangun berdoa jam 5 atau tengah malam kita berdoa, itu bukan sekedar kita berlutut dan mengucapkan beberapa kalimat, tapi mencari wajah Tuhan, mencari hadiratnya sampai kita menemukan hadiratnya. Jadi kita mengerti kenapa orang-orang seperti Abraham, Daud, Daniel, Yusuf, orang-orang hebat, mereka tidak punya Alkitab, tidak punya buku teologi, tapi mereka punya Tuhan yang ditulis dalam Alkitab kita ini.
Amin. Mereka bertemu dengan Allah yang ditulis Alkitab. Ini kebalikan dengan manusia hari ini. Punya Alkitab, belajar dari huruf-huruf yang di Alkitab, membuat kesimpulan, definisi, dan format-format teologi, tapi tidak bertemu dengan Tuhan yang ditulis di Alkitab. Jadi kalau melihat orang berdoa, rajin berdoa, dia bingung kenapa sih begitu, gitu. Dengan tuduhan prasangka negatif atau prasangka yang tidak tepat, ya kita tidak usah marah dan tidak usah mempersoalkan. Terserah orang mau menilai kita apa, ya terserahlah ya saudaraku. Tapi kita mau sungguh-sungguh saudara-saudara menjadi orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Setiap kali saudara ingat Tuhan, saudara mulai berbicara, Bapa, percakapkan apa saja yang mau saudara percakapkan, atau paling tidak, terpujilah Engkau Tuhan. Sampai mesin penyembahan itu sudah otomatis operate di dalam dirimu. Ya, mesin doa itu ya bukan tanpa perasaan ya. Saya pinjam kata mesin ya. Dinamika dialog itu dengan sendirinya. Lalu tadi saya tambahkan untuk para pendeta, jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jadi juru bicara Tuhan dalam segala hal. Kalau kalimat yang lebih lagi dari ini adalah menjadi representasi Tuhan dimanapun kita berada. Kita ini mewakili Tuhan Yesus. Bertindaklah seperti Yesus bertindak. Katakan amin. Dengan kasih, lemah lembut, dengan kekudusan, kesucian, kejujuran, saudaraku sekalian, kita menjadi wakil Tuhan setiap hari dimanapun kita berada. Maka waktu kita di mimbar, kita baru bisa jadi wakilnya Tuhan. Saudara juga dahsyat banget. Besok mulai masuk kantor, besok mulai kerja, besok mulai ketemu dengan karyawan, besok mulai ketemu dengan pimpinan. Jadilah wakil Tuhan. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Diam. Difitnah kanan kiri dengan berbagai cerita, diam saja, biar Tuhan yang membela. Dan orang-orang yang punya nurani akan tahu, Pak Eras tidak mungkin mengucapkan kata ini, Pak Eras tidak mungkin buat ini, biar Roh Kudus yang bicara. Kalau sampai orang kehasut, ya biarin, nuranimu pasti gelap, kamu tidak tajam, kamu tanya Roh Kudus. Saudara juga begitu, difitnah, dijajati, dijajatkan di tempat di mana saudara bekerja, diam. Tidak dengan maksud negatif ya. Buatlah orang yang melawan saudara melawan Tuhan. Kalau saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara hidup benar, mengasihi sama, mengasihi musuh, masih dimusuhi, dia melawan Tuhan. Kembalikan ke Tuhan. Jadi wakil Tuhan dimanapun saudara berada. Itu baru memenuhi yang dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Baru itu begitu saudaraku. Yuk kita sungguh-sungguh mau berubah sejak malam ini. Katakan amin. Beri kemuliaan. Ampuni Tuhan kalau kami masih sering mengeraskan hati kami. Kalau kami mendengarkan nasihat-Mu seperti pada malam hari ini ya Tuhan.
Kami mengerti Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami binasa, Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan, kami mau mengalami perubahan dalam hidup kami, dalam diri kami. Tentu ini harus menjadi tekad kami. Kami harus sungguh-sungguh Tuhan, di kesempatan, di sisa waktu, umur hidup kami yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri dalam diri kami, Tuhan. Kalau Engkau menasihati kami seperti pada malam hari ini, di mana kami harus terus mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami terus-menerus berkomunikasi dengan Engkau anytime. Tentu ini yang Engkau kehendaki dalam diri kami ya Tuhan. Supaya kami hidup terus berkenan kepada Engkau. Kami menjaga kesucian kami. Kami tidak lagi berdosa, berbuat dosa lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menjadi malam yang penuh berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Gembala Senior. Engkau memberkati Ketua STT, Bapak Associate Profesor Dr. Erastus Sabdono Tuhan. Walaupun dalam kondisi fisik yang tidak sehat, fisik yang lemah, tetapi hamba-Mu ini masih memiliki semangat yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk menjadi juru bicara-Mu. Tuhan, Engkau sertai terus hamba-Mu Tuhan, terus berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai dimanapun hamba-Mu berada, berkati juga keluarganya, istri, anak, serta cucu Tuhan, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan gembala sidang di tempat ini, Bapak Cornelis Kiong, juga Engkau memberkati, menyertai, melindungi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan terus belajar kebenaran firman-Mu, bukan hanya di pikiran, tetapi biarlah kami belajar untuk terus berjumpa, terus bersama, terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, permata hati Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang abadi. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di surga. Mari kita sambut berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh, yang senantiasa memberikan perlindungan dan penyertaan di dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan bersama, amin.